Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Selamat malam semuanya para Betul. pemirsa kawan kumis dimanapun berada. Amin. Naon amin sih teh? Acan ya, can ngadoaan. Can ngadoa. Itu orang doanya untuk ya kurang di kandulan. Doanya untuk kalian semua semoga sehat selalu yang pasti karena dengan kesehatan itu bisa apa ya? Kalian jadi terus mendengarkan Kumis Podcast. Nah, Soalnya kalau kergering kan, atau kalau lagi sakit kan males sok bikin podcast. kekeun. Bubur arek nyoka HP, Berdoa, betul. sare ge ripuh itu kan lagi sakit tuh, makanya tidak kesehatan. Semoga disehatkan selalu. Amin. Amin. Nah, Teteh, ya plot twistnya adalah orang teh geus kepikiran bahwa mana teh bakal mendoakan seperti itu. Jadi orang itu diduluin hebat. oleh Amin. ente padahal orang ngebantuan mana sih. Dan ini Dri, kenapa kemarin Kamis nggak tayang tuh? Sebenarnya poho anjing ngepoho. Si anjing tuh jujur tuh ingat aja teh. Gimik si guys Nggak kan, jadi kepala. kemarin jadwal kan banyak. Kalau Anjing. Kamis kemarin tuh wah benar-benar lupa. Atau bener-bener Sugan gimana? orang poe anjing Sugan poe teh Verbo aja. tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tag kembali. Tag kembali dan memang menyapa-nyapa. sudah ada cerita lagi di Gmail pun. Gitu. Ini kita betul. ucing hidung sana tak? Jadi anjing atau kucing sih? Ucing. Nah, Biasanya menucing hidung mah bersenambungan dengan hal-hal mistis. Betul. Cenah mah tah. Padahal anjing cek kucingna aing ngaliwat we cenah. Oh, aing meneangan tempat asin. iuh. Nah, BTW nih Nel, ngomongin tadi ya kucing. Gimana? Jadi, gua tuh penasaran. Ternyata ada ya mitos-mitos mengenai kucing. Oh, anjing bisa aduh deh jingnya. Edat pada iya. Edat tuh tektokan chemistry yang harus dibangun. Iya. Nah, jadi gua tuh pernah ngedengar nih bahwasanya anjing berat ki bahasa. Katanya kalau ada yang meninggal itu tuh harus dijagain karena jangan sampai kucing tuh apa ya melompati mayat tersebut, katanya gitu, jenazah tersebut. Kalau ngelewatin melompati gitu. Nah, kalau ngelewatin ya dilewatin ke kucing we gitu. Udah Itu gitu maksudnya. aja. Katanya bisa hidup kembali. Nah, itu Nah, mitos-mitosnya tuh. Ini juga menjadi perbincangan ya. Betul, banyak. Ini sempat ada yang bereksperimen nggak ya? Tapi kan nggak mungkin juga ya masa ada meninggal nggak ditesin gitu ya. Betul, Mungkin nggak kayaknya etis juga sih. Ini nah. lebih ke ya udahlah mitos menjadi cerita aja mungkin ya. kayaknya gini sih Nel. Mungkin ya ada pernah kejadian asli. Cuman kayaknya nih nggak apa ya. Kan orang dulu mah belum tahu alat medis mungkin ya. Jadi mungkin Masih kurang lah ya. si jenazah yang dianggap itu tuh jenazah dianggap udah meninggal, Oh iya. namun ternyata masih ada kehidupan, cuman pingsan atau gimana atau Ya, koma gitu. keajaiban lah ya. Nah, kebetulan nih dilewatin oleh kucing dan kebetulan juga bangun. Bisa jadi pertanda itu. Nah, jadi mungkin orang dulu mencocokologikan bahwa si ini jenazah tuh bangkit kembali karena kucing tersebut. Padahal kebetulan. Padahal mah gitu ya. kebetulan. Secara ininya lah ya apa? Kayaknya gitu ya. Di luar apa ya? Hal-hal gaib lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya jadi jatuhnya ke mitos kan gitu. Padahal mah ya ini mah apa ya, bayangan kasar gua. Mungkin sebenarnya si jenazah itu tuh atau orang itu tuh masih hidup. Tapi kalau dikaitkan dengan secara gaibnya mungkin kucing ini kan sakral, cenanya kucing hitam teh. Mungkin itu bisa menjadi pertanda juga bagi bahwa ini tuh sebenarnya belum meninggal gitu. Makanya Dan adalah tanda-tandanya dengan si kucing hitam itu mungkin secara gaib. Pokoknya mitosnya itu kan kalau ada ya orang yang meninggal hati-hati ada kucing hitam katanya gitu kan. Tapi kalau di
yang gua simpulin nih. Hmm. Kenapa ada, biasanya kan kalau ada mitos itu ada alasan itu ya. Mungkin Ah, kucing itu kan suka, ya nggak tahu lah mau ada yang meninggal atau enggak, takutnya mengganggu. Mungkin kayak mayat nggak etis aja kan, mau dilagain kucing kek, mau kecoa kek, atau beri tikus. ya. Ya mungkin gitulah. Nah, Cuman ini lebih juga ke kucing hitam tuh karena memang dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. iya kayak gini mungkin kan kucing tuh apa ya, sebuah hewan yang Anggora. sangat sangat dimuliakan ya. Kebayang banget nabi kucing. Nah, ada juga nih selain itu ya, mitos itu anjing baru. Selain mitos itu tuh kalau misalkan kita nggak sengaja menabrak kucing hitam ataupun kucing yang lainnya, katanya gitu sih. Pokoknya itu tuh akan mendapatkan sialnya. Katanya Oh, gitu. iya. Kalau gitu. menabrak Menabrak kucing gitu. Jadi apa yang diharuskan sama kita gitu kan? Kalau misalkan nggak sengaja nih ketabrak. katanya ada yang ngomong kuburin. Nah, Itu untuk solusinya katanya. Padahal Katanya itu kan kalau mitos pasti ada alasan lagi. Karena mungkin ya masa lu udah ngegeleng begitu aja dibiarin kan. Iya, Gak jadi etis aja. harus tanggung jawab lah intinya Nah, banyak gitu. Sebenarnya kalau tikus juga ngegeleng harusnya digituin, minimal diawasin lah. Takutnya mengganggu pengguna jalan yang lain. Iya bener gitu tak. Tapi secara ininya nih, itu akan terjadi apa Dri? Secara Jika tidak dikuburkan. jika tidak dikuburkan, katanya akan membawa kesialan bagi yang menabraknya. Oh, si kesialannya berupa apa nih? Sakit kah atau Katanya sakit. celaka? Jadi bisa dibilang sakit atau mungkin Apes. apes lah. Jadi apa yang dia lakukan tuh gagal atau gimana gitu. Katanya gitu sih. Oke. Cuman ya balik lagi ya, apa ya, lebih ke kepercayaan ya. Gimana kepercayaan, keyakinan, persepsi lah. Dan yang paling pasti itu kan mitos ya, bisa iya bisa tidak. Yang Betul. penting kita menjaga saja Nah, dan menghargai tetap aja. percaya kepada Tuhan aja lah. Iya. Jika kita melakukan seperti itu, positif aja pemikirannya. Betul. Karena ada Tuhan. Nah, itu. Ya itulah beberapa mitos yang mengenai kucing ya. Yang marah sering didengar juga ya. Dan Dan ini tadi ngomong-ngomong tentang kucing hitam, ini tuh kebetulan yang mengirim cerita kali ini, walaupun singkat nih, ini ada kaitannya juga dengan kucing hitam. dan berarti kita sebenarnya nggak di bridging-keun. Guys, disiapkan sebenarnya. Dan sebenarnya Jadi cerita ini tuh dikirim oleh Rian. Rian Nah. Kurniawan bukan? Bukan Oh bukan. Rian Kurniawan namanya. Enggak, ini Rian aja. Rian Gak aja. tahu nama aslinya apa ya. Lain Rian Demasif. Bisa jadi ini. Anjing Tuh, gue udah kita jodohin aja Rian masih punya pengalaman. Aduh, ada clickbait jokes. Aja aing ngirim sih. Cek si Arian teh. Sok Jadi sih, gimana? Arian ini tuh dia tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat yang tidak disebutkan daerahnya Iya. dan mengalami kejadian mistisnya juga di situ di Kabupaten Bandung Barat. Waktu sepulang dari rumah pacarnya. Jadi kita singkat aja lah ya. Aduh. Arian Pacar, ini di hari tersebut dari Rabu katanya. Dari pagi dia memang sudah berkelana nongkrong sama temannya, juga melakukan pekerjaan kegiatan lah. Ya itu memang kebetulan di bengkel Dik. Kerjanya tuh. Nah, setelah pulang kerja dia langsung ke rumah pacarnya. Mengunjungi rumah pacarnya ya. Betul, mengunjungi rumah pacarnya. Di itu ya biasalah pacaran, lu tahu sendiri. Gua Ini pacaran di Neng. gardu. Enggak, di rumahnya katanya. Gua kagak tahu pacaran Oh, gimana. udah lupa lu. Iya, udah. Waduh, itu si Gasu gimana? Ada dua nih. Oke. Ada dua nih anjing, goblok sarap gitu anjing. Udah yang gugur satu. Yang satu gugur. Oh, tapi akan tumbuh. Betul. Satu ting eta ge. ting lagi. Oh, benar. Batur Mas 1000 nih. Langsung gimana? Jadi mereka pacaran lah ya. Bermain-main ke satu tempat lah biasa ya. Selayaknya orang pacaran pada umumnya.
beres nih, malam jam 7 dianterin. Oke. Aman-aman aja. Namun pada saat perjalanan si Aryan ini dia bilang ke pacarnya kayak ngebercandain. Gimana tuh? Itu di belakang di pakai bahasa Sunda lah ya, seperti yang di Gmail. Itu di bang ada sosok, ada kunti gitu. Jir. Nah, Jadi maksudnya dibercandain. Ya mungkin pengen dipeluk kah atau memang katanya sering ngebercandain gitu. Nah si cewek ini bilang, kamu ini jangan sompral gitu. Gak tahu aku takut gitu. Sambil meluk lah gitu. Akhirnya udahlah biasa ketawa lagi sampai akhirnya udah sampai di rumahnya. Oke. Nah ini nih. Di rumah pacarnya berarti kan Iya, ini? sampai di rumah pacarnya. Pas dia mau balik kanan ke rumahnya, Iya. ke rumah Aryan, dia itu memang harus melewati ada apa ya, kebun-kebun apa awi teh, kebun bambu. Terus di situ tuh memang agak sepi sih, jauh dari pemukiman sih, ngelewatin kebun bambu itu tuh. Oke. Akhirnya, nah dia itu memang sempat memikirkan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Anjir, tadi sompra nih gimana ya kalau. Aduh. Nah memang ada kepikiran di situ, tapi dia tuh udahlah, bablas aja gitu. Itu tuh sambil ngebuat di 60 katanya. Anjir. 60 naon sih. 60 mili hektar. Di 60 cenah katanya ya. Karena dia kan di bengkel jadi pasti tahu lah. Dia bisa inget gitunya. Akhirnya sudah lewat. Nah ini nih, entah kenapa dia itu ingin pipis. Ingin pipis. Di setelah melewati kebun bambu itu ada pohon salak. Pokoknya di pinggir-pinggir jalan itu. Iya. Nah dia tuh udahlah di situ. Memang 2 kilo antara 3 kiloan lagi tuh akan ada pemukiman lah. Jadi dia ya udahlah pipis dulu di situ. Udah ngelewati pohon bambu itu. Dia mikirnya gitu, makanya berani-berani aja lah. Nah pada saat turun, baru juga mau turun, dia melihat ada kucing hitam dari. Ada kucing hitam. Ngeliatin gua anjing. Ngeliatin terus kucing hitam tuh kan biasa kalau malam tuh suka bercahaya ya si matanya tuh. Jadi hanya mengandalkan lampu di motornya doang si Aryan ini tuh. Nah setelah melihat kucing itu ya udahlah, biasa aja ya. Dia pipis. Nah pada saat pipis ini tuh langsung dia tuh ngedengar kayak ada bisikan gitu dong, kayak ngebisik. Anjir gila. Nah itu dia tuh langsung ucat acet lah. Bilang mah apa ya, gua nggak inilah, tidak stabil. Itu aduh halusinasi apa bukan? Akhirnya terusin lah pipisnya sambil buru-buru tuh. Ya. Itu kucing masih ada di situ. Masih ada. Anehnya tuh nggak pergi-pergi. Wow, ini yang menjadi akan menjadi hubungannya nanti. Oke, lanjut. Sampai akhirnya udahlah beres. Dia naik motor lagi. Sempat memang agak rusuh. Karena panik lah ya. Sempat panik gitu. Akhirnya ngeng lagi. Dia baru aja jalan sekitar ya beberapa ratus meter lah. Di sini tiba-tiba dia ngelihat ada yang lewat. Ada yang lewat di jalan tuh gitu. Dari jauh tuh pandangan beberapa meter oleh lampumu ya. Set lewat, pas lihat di pinggir itu kucing hitam sih. Anjir. Ini yang dia tuh sempat, itu kucing hitam yang tadi bukannya. Tapi gak mungkin juga kan, maksudnya secepat itu. Ditambah ini udah beberapa ratus meter. Terus gimana tuh? Akhirnya dia mungkin kucing yang lain. Kucing yang lain. Ini masih dugaan mungkin ya. Masih dugaan. Nah, lanjut. Ya udahlah, dia udah ngepelanin dan akhirnya lanjut. Nah, ini finalnya. Pada saat setelah memulai perjalanan lagi, tiba-tiba ada lubang tuh di jalan. Dia kayak apa ya, masuk ke lubang itu. Ya jeleg gitu tak. Oh, ini ya gimana ya? Ada jalan rusak lah, ada jalan rusak sehingga si dia tuh nggak stabil dan nggak keburu ke rem lah. Nggak keburu ke rem. Nah dia pas baru juga mau
ngangkatin lagi motornya, maksudnya agak diangkat gitu. Nah ini di sini deh ada suara bisikan lagi. Iya. Sama seperti yang awal saat pipis. Nah di situ dia tuh langsung anjir ini bukan Alun nih. Pas lihat ke belakang itu dia melihat sosok apa? Sosok genderuwo. Anjir, jadi genderuwo nih. Genderuwo itu awalnya dia lihat ada di belakang motornya. Ada itu. Dia nggak mikir apa-apa lagi. Mau halusinasi apa enggak? Dia pokoknya harus cepat-cepat aja jalan. Tancap gas lah pokoknya. Karena ini motor gigi. Ini tiba-tiba jadi netral dari si motor. Oh, jadi pas mau ngegerung gas jadi ngegerung. Maksudnya jadi ngadan lah. Ngadan ya. Aneh padahal dia tuh masih ingat. Kan tadi tuh dipanen tuh karena direm. Ada lubang tuh. Dan posisinya masih masuk gigi lah. Ini tuh tiba-tiba netral ngegerung. Pas mau masuk gigi itu mati. Anjir. Dan ini yang paling seremnya, pas dia ngelihat ke belakang, kan kayak di film-film hilang. Pas ini enggak, masih ada, tapi itu kayak ngedeketin, kayak mau ngegapai lah. Oh, kayak mau nerekam gitulah ya. Sampai dia akhirnya turun dari motor dan lari. Dia tuh sambil anjir apa ya, sambil ngedoa gitu. Lari. Berarti itu ini si motornya ditinggalin itu karena ya panik lah. Motor gak nyala, beberapa hari mikirin motor. Akhirnya ditinggalin. Nah pas setelah beberapa meter dia nemu ada seorang warga yang lagi jalan. Oke. Itu pakai cetok. Mungkin nggak tahu lah habis berkebun apa gimana. Mungkin yang baru pulang. Akhirnya ditanyain, Jang kunaon gitu. Kenapa? Dia tuh bilang ngelihat sosok katanya di sana. Oke. Wah, pokoknya diceritain lah sama Aryan ini tuh secara detail gimana. Akhirnya duduk dulu, dianterin sama si bapaknya untuk mengambil motor. Nah, pas di lokasi tersebut karena mungkin udah berani lah ya, udah ada teman. Si bapak itu tuh bilang pada saat sambil mengambil motor itu, lain kali hati-hati Jang gitu. Hati-hati soalnya banyak juga kejadian yang memang di jalan situ tuh banyak yang menemukan sosok itu yang sama dan sebelumnya menemukan kucing hitam. Anjir. Oh, jadi kalau seseorang yang lewat jalan itu dan menemukan kucing hitam mungkin bisa jadi bakal ketemu pertanda itu sebagai pertanda akan ketemu sosok itu. Anjir. Nah, di situ didoain lah sama si bapaknya ya. Kayak di jampe-jampe gitu katanya. Sampai akhirnya udah sok pulang hati-hati. Bismillah, jangan pikirin yang tadi, jangan kosong juga katanya, sok fokus aja pulang. Sampai akhirnya udahlah pulang. Si Aryan ini tuh udahlah aman lah ya, udah tentrem gitu. Itu jarak 20 meteran lah. Dia lihat spion, dan ternyata itu si bapak udah nggak ada. Si bapak udah nggak ada. Yang Padahal itu cetok itu. Padahal itu jalanan lurus, harusnya kelihatan. Cuman ini tidak bisa divalidasi. Kata Aryan, apakah itu memang sosok juga yang membantu dia atau memang bukan? Karena memang posisi 20 meter kan memang jauh juga. Tapi kalau secara logika itu harusnya adalah kelihatan lah gitu, walaupun kecil gitu. Soalnya kan kiri kanan itu ada kebun gitu, jadi nggak ada pemukiman. Aneh juga ya. Nah, jadi dia positifnya mungkin dia pergi ke arah hutan mungkin gitu. Nah, itulah cerita dari Aryan. Wow, ini gimana ya? Ini cerita dari Aryan ini tuh sangat-sangat merinding sih. Merinding, padahal ini di jalan doang itu. Betul. Dan apa ya? Tidak ada kaitannya dengan, mungkin ya, kirain gua nih, dia tuh akan ketemu sosok kuntilanak gitu karena dia sompral kuntilanak kan. Iya. Tapi ternyata malah genderuwo. Anjir gila. Malahan gua tidak fokus dengan kesompralannya. Iya. Malahan gua fokus dengan si kucing hitam itu. Memang kata si bapaknya itu yang entah itu orang atau bukan. Dia kan bilang bahwa itu tuh petanda kamu akan melihat sosok si kucing itu tuh. Mungkin
atau mungkin kesalahannya adalah Pipis pipis sembarangan. sembarangan. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Sampai akhirnya dia tuh menyimpulkan seperti itu. Dia lebih berat ke mungkin pipis sembarangannya itu. Nah itu sih betul. Mungkin ya kita bisa jadikan pelajaran juga itu yang kesempralan tadi. Iya. Intinya kalau pesan dari cerita ini ya, di jalan tetap hati-hati, jangan lupa itu sih, berdoa. betul. Pipis jangan sembarangan. Pipis jangan Kalaupun sembarangan. memang nggak kuat ya izin lah, karena kan kita nggak tahu ya, makhluk selain kita juga mungkin bisa apa ya, Ya, siapa terganggu tahu lah. ya siapa tahu ketika kita nggak bisa lihat ya makhluk itu dengan kasat mata gitu. Ketika kita lagi pipis terus dia tuh lagi diuk di bawah tangkal kan, Yap. sanu hafal kita. Nah ini kan waktu pipis kan dibisikin, awalnya di situ kan, mungkin itu sebagai teguran, mungkin. tegur ya, betul. Sampai akhirnya bro gitu. dia menerusin pipisnya di situ. Pas jalan ya diganggu, mungkin seperti itu. Iya, dan selebihnya tidak hanya mengganggu hal-hal gaib juga ya. Ini tuh pipis sembarangan tuh bisa jadi merusak alam juga sih menurut gua gitu, karena kita tidak tahu kalau yang kita pipisin tuh pohon apa gitu kan. Buating buahnya sok dialan. Nah gitu, jadi Makanya buat kalian juga yang makan buah, tolong dicuci dulu ya. Emang harus itu kan, harus jaga kebersihan lah. Semuanya ini bagi siapapun gitu. bagi siapapun, Termasuk gua juga ini. Kadang kan orang ningali ente di taramandi gitu. goblok dari kadinya sih anjing. Orang tanaman di mana sih gitu kasep, tapi ada orang namun teman di kasep sih pak itu. Ya Itu menurut lu gimana? ini menurut gua Lu cocok. berat ke pipis, ke sompral apa gimana nih? Kayaknya ini mah ke apes aja lah. Apes. Karena si sial tadi kucing itu. Nah itu kayaknya gitu ya, atau nggak tahu juga sih. Cuman yang gua aneh itu kenapa di saat akan bertemu sosok itu harus ada kucing dulu itu. Nah Maksudnya apakah disuruh Bang Mas? tapi bisa jadi nih Nal, bahwa kucing itu tuh sosok genderuwonya yang menyerupai dulu kucing Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Karena kan makhluk itu bisa ada anjing merinding gua. Nah asli ya, ya pokoknya mah Ada yang bisa menyerupai, katanya itu tuh memang makhluk jinnya itu sangat kuat katanya kalau udah bisa menyerupai gitu. betul, katanya ilmunya lebih kuat katanya gitu. Sampai akhirnya dia menegur tuh dengan kucing tuh. Sampai ngebisik Soalnya kan 2 kali lagi. iya, soalnya kan itu posisinya kucingnya diem doang gitu. Dia langsung Itu ya. nyeritain ke pacarnya, gue lupa. Kejadiannya semalam gitu, dia kan chat pas sudah sampai dan dibaca keesokan harinya. Langsung kan di ulti itu sama pacarnya. Makanya kalau ngomong jangan kemana-mana, jangan sompral gitu. Jadi ditegur lah oleh pacarnya. Udah mau pulang sendirian gitu. Sih maksudnya. Onehan tuh gitu Aryan. Ya. Ya, tapi selebihnya kita terima kasih juga ya untuk Aryan karena udah mengirim Ceritanya ke Kumis Podcast. ceritanya Kumis. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para pemirsa di rumah. Iya, kawan betul. Kumis. Dan semoga juga Aryan ngirimnya makanan aja. Kita ngarian Cerita juga sudah Ya. kami apresiasi. apresiasi banget. Itu dan juga salam ke pacarnya ya. Iya. Teh mah dah murni mah. Iya benar murni orangnya. Salam pacarnya ke keluarganya. Ke keluarganya, ke semuanya lah Ke pokoknya. semuanya. Teman dekatnya. Ke sosoknya jangan lah. Ya jangan ya teman. Ya share bahwa cerita Aryan tuh ini dibacakan gitu ya. Dibacakan, tolong di-share juga ke teman-teman agar kita listener juga menambah ya. Betul. Gitu. Jadi untuk Aryan semoga sehat selalu aja intinya. Amin. Tidak mengulangi lagi kejadian-kejadian yang aneh-aneh lah. Iya, amin. Oke, mungkin segitu aja ya. Nal, Segitu. Ini dari untuk episode. berdonasi dulu. Oh iya, untuk kalian yang rezekinya terlalu banyak, ya, Dan lancar, bolehlah dikirimkan gitu untuk membantu UMKM UMKM kita anjing. Nah, UMKM YouTube gue mah. UMKM YouTube kita anjing. Ya pokoknya bisa kalian kirim lewat link Saweria Nel. Tuh, yang ada di mana? Di deskripsi di sosmed kita yaitu IG, TikTok juga ada, Ada. Snack juga ada. Ada. Pokoknya
di semua ada. Dan di episode kali ini Ininya juga ada. Juga di deskripsi episode lain. Betul. Ya, mungkin segitu aja ya, Nal. Yap. Dari Kumis Podcast kali ini. Yap. Ceritanya sangat mantap juga. Jos. Jos banget. Ya, mungkin kita akhir aja. Gua Andri pamit undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.